Nah, khawatir dengan datang ke kuburan atau ke makam, mereka minta yang macam-macam nih bang. Jadi musyrik. Jadi musyrik. Karena mungkin besok atau kapan pasti yang diziarahi kan begitu bang ya. Nah, jadi gantian kan gitu ya. Nah, makanya kita disunahkan kalau malam Jumat itu yang doain orang tua kita bang ya, mendoakan orang tua. Biasanya ada yasinan kan gitu, tradisi di kita ada tahlilan. Nah, itu bagus sekali bang. Oleh-olehnya bahasa kita makanya. Jadi kan kalau orang sudah meninggal itu yang oleh-olehnya bukan pisang bang, bukan duren kan gitu ya. Bukan nasi berkat ya. Iya, bukan nasi berkat atau apa. Jadi mereka itu yang dibutuhkan doa dari para bukan duduk bang. Itu ini keabdolan bang ya. Nah, keabdolan. Nah, apabila kita kan sering pegel ya bang ya, capek kalau berdiri ya nggak apa-apa duduk kan gitu. Ini keabdolannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Bagaimana hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat bang. Mantap Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya sudah sejauh ini sudah bersama kita ya di Podkartar, podcastnya warga sekitar spesial Ramadan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan boleh ya diselip-selipin di kolom komentar. Oke, malam ini dengan Bapak Ustadz Rohmat kita akan membahas tentang ziarah kubur, Pak Ustadz. Ya, insyaallah Pak. Ya. Kan ini mendekati bulan Ramadan tuh biasanya Pak Ustadz ya, aman nanti nih biasanya pas Lebaran tuh, ya kan, penuh tuh inian makam, mau pada ziarah orang-orang ya. Benar. Tuh, gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Ya, silakan, baik. Terima kasih. Ya. Pada Bang Alung dan juga teman-teman sekalian dan juga kepada seluruh netizen kita bang ya. Kita sambut, kita doakan supaya semuanya pada sehat bang, puasanya pada lancar dan juga kita semuanya nih dalam rangka pencerahan dan juga bagaimana mengedukasi pengetahuan agama ya terutama untuk kalangan muda, kalangan tua dan semuanya sebenarnya bang ya. Bagus sekali yang ditanyakan. Jadi tema pada malam hari ini yaitu tentang ziarah kubur bang ya. Nah, ziarah kubur itu orang kalau mau bulan puasa biasanya pada istilah Jawa tuh nyekar gitu bang ya. Nyekar. Nah, itu sebenarnya ziarah datang ke makam. Nah, ini sebenarnya dalam sejarahnya bahwasanya ziarah kubur itu, ziarah kan diambil dari kata zaro yazuru ziarotan. Nah, artinya mengunjungi gitu bang ya. Nah, berkunjung. Nah, jadi arti berkunjung ini berarti seseorang mengunjungi suatu tempat. Nah, kebetulan yang di tempat itu adalah makam atau kuburan. Biasanya seseorang berziarah ini ke makam keluarga dulu bang ya, biasanya ya. Ke makam orang tua, ke makam kakeknya, neneknya dan sebagainya. Nah, dalam sejarahnya ziarah ini awal mulanya memang dilarang bang. Nggak boleh. Pada zaman Nabi. Nah, jadi karena apa? Karena dengan pertimbangan pada saat itu Islam seseorang belum kuat. Nah, khawatir dengan datang ke kuburan atau ke makam, mereka minta yang macam-macam nih bang. Jadi musyrik. Kadang-kadang kan kita orang yang ziarah ke kuburan minta sukses, minta pengen kaya, pengen cepat kawin kan gitu bang ya. Nggak boleh. Nah, dagangan laris dan sebagainya. Nggak boleh. Nah, itu motif-motif seseorang. Nah, oleh karenanya apabila ada niatan-niatan semacam itu memang dilarang. Nah, itu ditegaskan dalam sebuah hadis. Jadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha tapinya. Nah, pada awalnya aku melarang ziarah kubur kata Nabi. Nah, tapi setelah itu aku membolehkannya. Nah, arti membolehkannya ini kemudian menjadi kesunahan bang. Nah, karena apa? Karena dengan berziarah kubur seseorang biasanya lebih mengingatkan seseorang itu kepada kematian kan gitu ya. Oh, sekarang gua ziarah, mungkin besok
tahun lusa atau kapan pasti yang diziarahi kan begitu Bang ya. Oh, iya. Nah, jadi gantian kan gitu ya. Nah, inti dari ziarah kubur itu kan intinya mendoakan kepada ahli kubur. Nah, supaya ahli kubur ini kalau memang sedang disiksa diampuni dosa-dosanya kan gitu Bang ya, supaya dihentikan siksanya. Apabila ahli kubur ini memang termasuk orang yang soleh, orang yang penuh dengan kenikmatan, itu supaya ditambah-tambah kenikmatannya, semacam itu Bang. Sejarah ziarah kubur ini panjang sebenarnya Bang ya. Nah gitu. Nah, jadi dengan tata cara ziarah kubur itu dengan tata cara yang benar tentunya. Nah, sebab ziarah kubur ini yang pertama umpamanya kita baru masuk nih Bang ke pekarangan, ke makam. Nah, kita salam dulu Bang. Nah, mengucapkan salam umpamanya assalamualaikum ya ahlal kubur kan gitu ya. Atau di situ ada orang tua kita yang dimakamkan. Ibu atau bapak kita, berarti assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya umi kan gitu ya. Nah, assalamualaikum ya darul kaum muslimin wal muslimat kan gitu ya. Antum lana salafun wa nahnu insyaallah taala bikum lahikun. Nah, setelah itu baru kita berdoa tuh Bang, membaca bacaan ya, mulai dari Al-Fatihah, terus Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, dan setelah itu baru mendoakan. Nah, tentu mendoakannya di antara doa yang masyhur, nah itu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan gitu ya. Atau Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Atau kalau untuk yang banyak makamnya langsung Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum kan gitu Bang ya. Nah, intinya kita minta supaya ahli kubur ini diampuni dosa-dosanya, macam itu Bang. Berarti boleh ya Pak Ustadz ya? Boleh Bang, boleh. Gitu. Nah, kalau berarti hampir sama ya kayak kita pulang ke rumah juga ya kan, assalamualaikum ayah, assalamualaikum umi gitu ya. Berarti kalau kita di kubur, ziarah kubur, mengunjungi makam orang tua kita begitu juga ya Pak Ustadz ya? Betul Bang. Nah, jadi gini Bang, dalam keterangan itu kan para ahli kubur, orang-orang tua kita umpamanya yang sudah meninggal, itu pada hari Kamis sore, itu malam Jumat tuh. Jadi Kamis sore itu Kamis setelah asar Bang. Nah, mereka diizinkan oleh Allah untuk melihat para ahli warisnya Bang. Nah, anaknya, cucunya kan gitu ya. Nah, ada nggak yang mendoakan? Gitu. Nah, makanya kita disunahkan kalau malam Jumat itu yang doain orang tua kita Bang ya, mendoakan orang tua. Biasanya ada yasinan kan gitu. Tradisi di kita ada tahlilan. Nah, itu bagus sekali Bang. Artinya ketika orang tua kita berkunjung ke rumahnya, ke rumah kita atau ke rumah anak-anaknya kan gitu. Jadi walaupun orang sudah meninggal itu masih diizinkan Bang. Nah, untuk orang-orang yang soleh diizinkan untuk melihat ahli waris keluarganya, ahli warisnya, anaknya, cucunya dan sebagainya. Nah, itu. Jadi apabila mereka tidak mendapatkan oleh-oleh lah bahasa kita makanya. Jadi kan kalau orang sudah meninggal itu yang oleh-olehnya bukan pisang Bang, bukan duren kan gitu ya. Bukan nasi berkat ya. Iya, bukan nasi berkat atau apa. Jadi mereka itu yang dibutuhkan doa dari para anak-anaknya kan gitu ya. Makanya kan doa di antara yang diharapkan orang tua mempunyai anak yang soleh dan solehah Bang ya. Artinya anak yang terus mendoakan kepada orang-orang tuanya. Itu Bang. Nah, jadi sampai nanti dia sampai Jumat sore baru kembali lagi Bang. Kembali lagi apabila dia tidak mendapatkan oleh-oleh atau mendapatkan bingkisan lah. Nah, itu mereka sedih Bang. Sedih. Malah bisa nyumpahin kepada anak-anaknya tadi. Waduh. Gitu. Nah, makanya kan gini, apapun yang kita lakukan, umpamanya nih kita sebagai anak Bang ya. Nah, kita huru-hara umpamanya, kita pesta, kita mengundang sesuatu yang maksiat Bang ya. Nah, biar bagaimanapun juga harta yang kita miliki itu pasti punya andil orang tua kita dulu Bang. Nah, kan gitu ya. Nah, mungkin kita sekarang udah pinter, udah kaya, udah sukses, udah apa kan gitu ya. Ini mah hasil dari gua. Tidak Bang. Sebenarnya itu pasti awal mulanya punya andil orang tua. Oleh karenanya apabila kita mengundang kemaksiatan, apalagi kita mengumpulkan kemaksiatan di rumah kita atau di mana saja, itu orang tua kita
kena dosa juga bang. Wah, Kasihan kan bang ya. dengerin teman-teman. Nah. Nggak boleh. Nah oleh karena Berarti- itu, nah kita sebagai anak harus ya itu tadi bang, mawas diri kan Mawas gitu ya. diri, iya, Nah iya. kalau kita sekalipun tidak bisa mendoakan orang tua, ya janganlah nambah-nambah dosa. Kan Nambah-nambahin gitu. dosa ya. Nambah-nambahin dosa. Jangan. Tuh teman-teman ya. Jadi kalau Kamis sore ba'da asar orang tua kita pulang. Ini bagi orang tua yang udah dipanggil ya. Udah meninggal, Bang. Udah meninggal ya. Ah, ah. Jadi dia setiap habis asar Kamis sore dia pulang. Hari Jumat sore baru balik lagi ya. Betul. Nah, disitulah kesempatan kita untuk mendoakan. Gitu Betul. ya Ustadz ya, yasinan ya apa ya. Mm-mm. Jadi tanpa kita ziarah kubur juga bisa dari rumah berarti ya Pak Ustadz ya. Bisa bang, Ya. bisa. Nah jadi memang ziarah itu kan seperti tadi saya katakan mengunjungi bang ya, berkunjung itu lebih afdol. Lebih afdol. Nah makanya kita diajarkan oleh para ulama-ulama setelah kita berbuat baik apapun, nah kita mengucapkan umpamanya Allahumma ji'al wa ausil, umpamanya gitu ya. Nah jadi jadikanlah pahala seperti saya kerjakan ini disampaikan juga kepada orang tua saya. Umpamanya kita sedekah 1.000 bang ya. Nah donasi nih buat ke Qatar ngomongnya kan gitu bang ya. Nah umpamanya donasi itu dalam hati niatkan supaya pahala yang saya berikan, yang sodakohkan ini disampaikan juga kepada orang tua saya, kan gitu ya. Atau kita ngapain aja sebenarnya bang? Kita habis sholat, kita habis kerja bakti, umpamanya ya. Nah berbuat yang baik-baik lah. Kita jangan lupa mengucapkan itu dalam hati, kan gitu. Nah ada kekhususan bang, kekhususan itu membaca Al-Quran. Nah kalau membaca Al-Quran tanpa kita sebut seperti itu pun, itu langsung sampai bang ke orang tua. Gitu langsung kita nggak niatkan juga kalau membaca Al-Quran juga. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu orang tua kita otomatis dapat pahala bang. Nah itulah kelebihan Al-Quran diantaranya. Nah kalau kita puasa, apalagi kita ini bulan puasa nih, nah kepada semuanya dah. Nah jadi setelah buka puasa, kita mengucapkan sampaikanlah pahala puasa saya ini kepada orang tua saya. Nah lebih afdal lagi disebutin, si A bin si A, kan bin si B, maunya kan gitu ya. Nah itu lebih afdal lagi bang. Iya, jadi orang tua kita juga dapat ya Pak Ustadz. Dapat bang. Nah itulah yang disebut dengan waladun soleh kan gitu ya. Siap Pak Ustadz. Nah bagaimana caranya supaya lebih afdol nih Pak Ustadz saat berziarah kubur ke makam orang tua kita, saudara kita. Nah jadi adab di dalam ziarah kubur itu kan yang pertama tadi kita mengucapkan salam bang ya. Nah memang yang diutamakan itu kita berziarah sambil berdiri bang. Oh berdiri, bukan duduk. Bukan duduk bang. Itu ini keabdolan bang ya. Keabdolan. Nah apabila kita kan sering pegel ya bang ya, capek kalau berdiri ya nggak apa-apa duduk kan gitu. Ini keabdolannya. Jadi kita mengucapkan salam. Nah, apakah salam kita dijawab? Dijawab bang, sebab orang meninggal itu kan hanya pindah alam sebenarnya. Pindah alam. Jadi dari alam dunia ke alam barzah atau ke alam kubur. Sebab mereka belum ke akhirat bang. Belum. Nah, jadi orang-orang yang dikubur itu belum ada yang masuk surga atau belum masuk neraka. Nah, jadi memang makanya kan kita berdoa supaya kuburannya dilapangkan dan diindahkan seperti surga bang. Nah gitu. Jadi seperti baru. Jadi belum. Jadi nanti ahli-ahli kubur ini kan semuanya sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang itu mereka belum ada yang ke akhirat. Belum ada yang masuk neraka, masuk surga, belum ada. Sampai hari kiamat. Nah, itu setelah hari kiamat nanti akan dibangkitkan mereka tuh bang. Baru akan dibangkitkan. Nah setelah kiamat kan rata tuh bang ya. Rata. Nah itu mereka akan dibangkitkan. Nah barulah namanya ada yaumul hisab, hari perhitungan kan itu. Nah itu disebut kalau yaumul mizan kan gitu ya, hari pertimbangan. Kita dikiloin bang. Ditimbangkan gitu ya. Itu dosa yang sebiji itu juga sawi ya. Nah gitu. Kehitung tuh ya. Semuanya bang. Nah jadi disitulah ya kita tidak bisa bohong, tidak bisa apa ya bang ya. Sebab mulut kita akan terkunci, itu nanti yang berbicara saksi-saksi. Saksi-saksinya ya tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita. Nah semacam itu.
Nah, kalau misalkan begini Pak Ustadz, misalkan ya saya ziarah, terus saya sampein sesuatu gitu, artinya curhat di dalam kuburan itu, bukan di dalam kuburan, maksudnya pas ziarah gitu, bukan cuma mendoakan, tapi curhat juga ke orang tua kita, itu boleh nggak Pak Ustadz? Nah, jadi Nabi aja waktu dia berziarah ke makam ibunya, Ya. Nabi tuh nangis, Bang. Nah, sebab apa Nabi menangis? Sebab Nabi mengingat kepada keindahan-keindahan ataupun bagaimana sih belas kasih sayang ibunya kepada dia. Nah, jadi pada saat ziarah itu boleh kita meneteskan air mata, kan gitu boleh, ya. Kita merasa anak yang belum berbakti umpamanya kan gitu ya, belum bisa berbuat baik kepada orang tua. boleh. Nah, orang tua kita tuh kita belum bisa apa-apain lah kan bahasa kita Bang ya. Nah, seandainya kita minta sesuatu, waduh mbak gitu ya, ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Yang dilarang itu meminta, kan gitu ya. Jadi gini, untuk apresiasi ataupun pengaplikasian emosi kita, itu kita memang biasanya lebih tenang curhat kepada sesuatu yang semasa hidupnya itu menjadi ituan kita Bang ya. Nomor satu, seperti ibu, bapak itu kan nomor satu Bang ya. Nah, orang yang paling dekat dengan kita pengen curhat, pengen menyampaikan unek-unek di dalam diri kita. Nah, itu boleh. Boleh. Boleh, yang tidak boleh itu mamanya kan gitu, Pak, mamanya gitu, aduh ini banyak urusan, banyak masalah, bantu dong selesain. Nah, itu itu nggak boleh tuh. Nggak boleh Bang. Atau pengen buat yang muda-muda nih Bang, pengen kawin, pengen apa umpamanya seperti itu ya. Nggak boleh tuh teman-teman, nggak boleh. Iya, seperti itu Bang. Siap Ustaz. Nah kalau misalkan begini Pak Ustaz, ini kan zamannya teknologi ya, kadang ada yang ziarah kubur tuh cuma foto, update story gitu ya kan, update status WA gitu Ustaz, tuh boleh nggak tuh Ustaz? Iya. Nah itu sebenarnya itu tadi Bang. Jadi ahli kubur ini kan alamnya udah beda ya. Nah mereka tidak butuh yang gitu-gituan sebenarnya Bang. Nah, jadi yang mereka butuhkan doa dari anak-anaknya. Doa dari anak-anaknya. Ya, makanya kan kita sebagai muslim dididik dan diajarkan oleh orang-orang tua kita supaya bisa pada ngaji gitu Bang ya. Nah, minimal yang baca Al-Fatihah umpamanya atau kulhu atau apa. Nah, itu yang sampai Bang. Nah, umpamanya kita nggak ngapa-ngapain cuman nyiram nabur-naburin kembang, nyiram. Lah itu mah nggak sampai Bang, gitu. Itu mah kan budaya Bang ya, adat ya. Nah jadi yang sebaiknya itu ya kita setelah kita berdoa mendoakan ahli kubur, nah, nggak apa-apa Bang bawa kembang, gitu ya. Sebab apa? Sebab dalam keterangan yang lain kembang-kembang yang kita taburkan itu pun menjadi saksi dan mendoakan. Tapi setelah kita mendoakan, jangan diam aja abis nangis-nangis kita itu kembang setengah karung kita aur-aurin sampai Bang. ketutup itu kubur. Iya. Nah, itu kita tutup, kita aur-aurin, kita siram pakai air mawar. Nah, itu bukan itu Bang yang dimaksud. Bukan. Nah, jadi malah kita disunahkan di kuburan di makam itu kan ada pohon juga Bang ya. Kita tanami pohon boleh Bang. Boleh. Nah, pohon-pohon itulah juga jadi semua tumbuhan termasuk pohon itu bertasbih kepada Allah Bang. Nah, jadi mendoakan juga kepada ahli kubur itu. Makanya juga kalau memang itu rumput tidak mengganggu ya kita nggak boleh cabutin. Gitu. Nah, kalau mengganggu umpamanya wah ini nanti menjadi jadi bala, jadi cuma diinin bisa kali ya. Bisa Bang. Gunting-guntingin. Iya. Dirapihin lah gitu. Iya, gitu. Dan juga kita berziarah itu kita dilarang duduk di kuburan itu Bang. Kadang ada yang ada yang duduk di mesan kan gitu ya. Ada yang di kepala. Oh, itu nggak boleh Bang. Nggak boleh gitu. Oh ya satu lagi nih Bang. Terutama untuk kaum wanita nih Bang. Nah, jadi begini. Ini budaya terkadang yang orang lakinya enggak terlalu perlu gitu ya. Ziarah ya, enggak open kan gitu ya. Nah, yang cewek-cewek ini pada ziarah pada getap lah segap. Nah, itu jadi gini, apabila wanita kan gini. Wanita itu auratnya ketika di luar sholat itu seluruh tubuhnya aurat Bang. Nah, makanya tidak boleh waktu ziarah dia pakai bikini gitu Bang ya. Atau yang pakai yang ketat-ketat. Jadi rame itu Pak Ustadz kalau pakai bikini. Iya.
Tapi ada bang, Ada. yang belajar seksi banget, kan Oh, begitu iya, bang ya. iya, iya, Nah iya. itu tidak boleh Nggak bang. boleh pakai Jadi pakaian yang sopan lah ya. pakaian sopan. Iya. Makanya kalau jadi ziarah itu sunnahnya untuk laki-laki sebenarnya bang. Oh, sunnah. Nah untuk laki-laki dan untuk perempuan. Iya. Jadi perempuan itu mau ngapain aja, utamanya ibadahnya di rumah bang. Di rumah ya. Iya, mau sholat Iya, di rumah. di rumah. Iya. Perempuan itu lebih afdol sholat di rumah daripada di masjid, Daripada di masjid. daripada di musola. Hmm. Tuh perempuan. Hmm. Nah, jadi perempuan mah waduh, kata perempuan, aduh di mana dapat pahalanya nih, kan Iya. begitu bang ya. Iya. Nah, makanya perempuan-perempuan, nah wanita-wanita atau para istri ini, jadi umpamanya suaminya mau ke masjid, ya, tinggal disiapin pakaiannya dan sebagainya. Nah, Pahalanya sama bang, malah sama tuh ya. pahala sama Iya. juga dia dengan berjamaah itu. Hmm. Nah, enaknya perempuan seperti itu bang. Iya, Jadi tinggal taat, tinggal menyenangi suami, pahalanya double. Di rumah nggak capek malah ya. Enak. Iya, nah itu. Buat teman-teman cewek nih ya kan tuh. Nanti kalau udah punya suami tuh kayak gitu aja. Ibadahnya di rumah, udah disiapin, ya kan pokoknya. Iya, jangan kemana-mana, udah di rumah aja. Betul bang, karena kalau banyak keluar, Iya. itu banyak timbul fitnah. Timbul sebenarnya. fitnah, betul. Fitnah, Iya, macam iya, gitu. iya, iya. Apalagi umpamanya kameramen kita nih ya, Iya. nggak boleh ngelihat yang ituan sedikit bang. Bahaya dia mah. Lah, kambing dibedakinnya digodain. Iya, Bang. digodain ya mah. Iya, Jangan. gitu. Iya. Makanya kan Terus gitu. Suruh diem-diem aja Pak Ustadz di rumah. Suruh diam-diam aja dah. Jangan. Oke, terakhir nih Pak Ustadz. Kalau misalkan begini Pak Ustadz, orang tua saya misalkan udah meninggal, dikuburinnya jauh, jarang banget saya ngunjungin. Tapi tetap saya doain di rumah, dari rumah gitu Pak Ustadz. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah jadi gini bang, Ya. kita berdoa dari mana saja itu sampai pasti bang. Sampai. Pasti. Nah jadi gini, malah kan disunahkan, diutamakan seseorang itu meninggal nggak harus dibawa ke di mana dia lahir bang. Umpamanya nih ya, umpamanya nih ada orang Jawa umpamanya kita sebut aja biar mudah bang ya. Ini contoh. Nah dia umpamanya di sini kerja di sini, berumah di sini. Nah meninggal dimakamin lebih utama di sini bang. Atau kita nih umpamanya. Nah kita mengembara kemana kan gitu ya. Itu tidak usah dibawa pulang kampung lagi. Oh. Nah, udah pendem aja di situ gitu. Iya, ya. sebab ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi dilahirkan di Mekah. Iya. Berhubung dia hijrah ke Madinah. Iya. Nah, pas meninggal itu nggak dibawa ke Mekah dibawa lagi. ke Mekah. Nah, jadi dimakamkan di mana dia tempat meninggal. Oh, iya. Nah, satu lagi nih kayaknya bang. Apa tuh? Ini berhubung juga kita nanti kan hari raya nih bang ya. Iya. Hari raya. Nah itu biasanya orang pada ziarah lagi bang. Ziarah lagi. Nah ya itu jadi makanya. kalau awal puasa ziarah, nah mau lebaran itu ziarah lagi nih budaya kita. Nah jadi ternyata orang yang tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan sholat, nah tiba-tiba lebaran ziarah datang ke makam orang tuanya, nah itu sebaiknya jangan bang. Itu sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai pengaruh apa-apa, malah bisa disumpahin oleh orang-orang tuanya tadi. Gitu. Jadi sama juga nyamperin omelan gitu bang. Oh iya paham. Semacam itu. Kemarin sebulan kemana bae lo begitu ya? Iya. Agak gitu. puasa ya. Iya. Dan sekarang lo datang gitu. Nah iya, sama juga nyamperin disumpahin. Iya. Sama juga nyamperin omelan kan gitu ya. Nah jadi oleh karenanya yang berjarah-jarah tadi itu, ya itulah orang-orang yang mau mengerjakan kewajibannya, ya puasanya, ya sholatnya. Nah itu kalau di budaya kita kan suka beda bang ya. Bener. Nah macam itu budaya bang ya. Macam itu. Oh iya satu lagi Pak Ustadz. Iya. Nah kan contoh misalkan saya nih, saya nggak bisa baca Yasin. Saya cuma bisa surat Al-Fatihah nih Pak Ustadz. Terus sama doa buat orang tua saya bahasa Indonesia nih Pak Ustadz. Pas saya ke kuburan misalkan pas ziarah, itu boleh nggak Pak Ustadz? Nah jadi di dalam semua kata-kata di dalam Al-Quran itu adalah doa bang. Nah jangankan Yasin yang begitu panjang. Kita belum bisa apa-apa nih. Kita cuma bisa Bismillah doangan. Bismillah aja bang. Bismillah Al-Fatihah juga belum hafal, belum ketalar gitu ya. Nah cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ampuni dosa emak saya. Pakai bahasa Indonesia aja. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan gitu bang ya. Jadi
hal-hal semacam itu nggak usah dipaksakan pakai bahasa Arab. Hmm. Nah, jadi yang pakai bahasa Arab itu hanya lagi sholat doang kan, Bang. Lagi sholat itu ya Al-Fatihah tidak bisa dibaca pakai bahasa Indonesia. Iya, Allahu Akbar juga nggak mungkin kita Allah Maha Besar. Iya. Nah, nggak boleh, Bang. Boleh, nah, ya. jadi hanya dalam sholat saja bacaan-bacaan tadi harus sesuai dengan itunya, Bang ya. Bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'annya lah kan gitu. Sama kayak kemarin niat puasa juga ya Pak Ustadz. Iya, betul. Iya, boleh pakai Indonesia juga ya. Bisa bahasa Indonesia. Yang penting jangan sampai setelah imsak gitu ya. Iya, macam itu. Jadi bebas untuk berdoa, mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa apa yang kita bisa ya. Nah, gitu. Silahkan. Gitu ya. Siap. Jadi tidak. Jadi Allah itu Maha tahu pakai bahasa apa juga kan gitu ya. Macam siap. Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman tetap terus saksikan Podkartar 07, podcastnya warga sekitar. Di sekarang kita berubah Pak Ustadz. Tadinya kan jam 2 subuh. Sekarang kita ada di jam 5. Jam 5 sore, Bang. Jam 5 sore. Iya. Mendekati buka puasa. Alhamdulillah. Gitu. Jadi bisa ditonton pas lagi ngabuburit di rumah aja ngabuburitnya. Betul. Begitu ya Ustaz ya. Iya. Di rumah saja, Bang. Iya. Jadi nyari kolaknya sebelum Iya. Sebelum jam 5. Sebelum jam 5 kalau bisa. Iya. Jam 5 ketemu kita. Iya. Gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kembali lagi besok teman-teman ya. Tetap di channel yang sama di Podkartar 07. Like dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya kalau puasa, saya puasa nih Pak Ustadz. Kan kagak boleh ngopi ya. Nah jadi bawahnya ngantuk, bagaimana itu Pak Ustadz? Jadi tidur. Bagaimana Pak Ustadz? Tidur itu ibadah. Lanjutkan.